Saya dipaksa. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Itu yang pernah aja begitu ya, ngomong paksa. Sabar ya. Lu bilang maksa, siapa yang maksa kamu? Aduh, saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita. Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer nampak kesal saat melakukan inspeksi mendadak di perusahaan Sanel Tour and Travel di Jalan Tuku Umar, Pekanbaru. Tidak ada pihak penanggung jawab perusahaan yang hadir menemuinya. Bahkan saat ia meminta untuk bertemu pimpinan perusahaan, karyawan pun tak menggubrisnya. Sidak yang digelar kemarin Rabu dilakukan menyusul adanya dugaan penahanan ijazah milik 12 mantan karyawannya. Tidak ini, tidak itu. Padahal kita institusi negara, nggak dihargai sama mereka. Yang jelas kami bukan sedang memeras ya, kami tidak minta duit. Kehadiran kita kesini kita minta hak dokumentasi yang nggak boleh kalian tahan. Terkait hal tersebut, Immanuel mendesak perusahaan jasa itu segera mengambilkan ijazah para mantan karyawannya. Jika dalam waktu dekat perusahaan tidak juga mengembalikannya, maka terancam disegel bahkan ditutup. Ini masalah-masalah terkait tenaga kerja yang ijazahnya ditahan, dan itu jelas-jelas tidak baik dan melanggar, dan kita tidak mau hal ini terjadi dimanapun, karena industrial itu terkait dokumentasi, ini kan dokumentasi pribadi orang yang nggak boleh ditahan oleh siapapun. Kayak tadi mereka mau nyari kerja akhirnya nggak bisa karena ijazah ditahan. Ini kan keterlaluan menurut saya. Dan di Surabaya terjadi juga di Riau, dan saya yakin terjadi di mana-mana, dan kita akan melakukan sidak itu. Karena semua tempat kita nggak peduli mereka mau backingnya siapa, kita tabrak. Sementara itu, salah seorang mantan karyawan mengaku sudah 6 tahun ijazah miliknya ditahan. Awalnya saya ditahan kan, mungkin ada komplain atau ada barang hilang. Setelah 1 bulan 2 bulan kan tak ada komplain, berarti aman. Secara tanggung jawab saya udah putus, udah selesai. Di tahun berapa tuh? Di 2019 itu. 2019 ya, itu. Tapi dari sampai 2020 saya mengurus, tetap nggak bisa dikeluarin. Sebelumnya, alasan perusahaan menahan ijazah sebagai jaminan apabila ada barang hilang. Namun nyatanya hingga para karyawan berhenti bekerja, perusahaan tak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis siang. Jokowi tidak bisa hadir dalam sidang lantaran menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan layatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Pengacara asal Solo, Muhammad Taufik sebagai pihak penggugat mendatangi Pengadilan Negeri Solo bersama sejumlah kuasa hukumnya menghadiri sidang perdana dalam perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Taufik tidak berkomentar saat ditanyai sejumlah persiapan sidang oleh awak media. Sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di ruang Suryadi. Sidang sempat diskorsing selama 20 menit karena kuasa hukum tergugat 3, yakni SMA Negeri 6 Solo, belum didaftarkan. Sementara itu sebagai pihak tergugat 1, Joko Widodo sendiri tidak bisa hadir dan diwakili kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukumnya, Jokowi tidak bisa hadir karena menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Kuasa hukum Jokowi juga menyebut agenda sidang perdana kali ini adalah mediasi. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa.
tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Setidaknya ada 4 pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selain Jokowi sebagai tergugat 1, kemudian ada KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Perhimpunan Advokat Pradi Persatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Persatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini, diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa Ziatiasuma, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalamnya kemukakan, tergantung para nanti penyidiknya yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, ya, 2 T. Kemudian sama Dr. T. Dr. T. Ya. Ya. 3. Ada 3 orang. 3. Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka akan dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi menarik lainnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.